Selamat sore, saya ucapkan kepada kita semua. Perkenalkan, nama saya Maxwell Prihansen, NIM 19104170056, kelas E daerah, dosen Adi Mursalim, hari Sabtu tanggal 29 Januari tahun 2022. Pada hari ini ujian akhir semester mata kuliah perilaku konsumen, dimana sore hari ini saya tidak membacakan soal, tapi saya langsung memberikan jawaban dari ujian hari ini. Yang pertama itu soal nomor 1, perilaku keputusan pembelian konsumen, yaitu budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Yang kedua, proses di mana konsumen melewati 5 tahap, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian yang dimulai jauh sebelum pembelian, aktual dilakukan, dan memiliki dampak yang lama. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen yang melakukan transaksi secara online. Ada beberapa hal yang mempengaruhi seseorang melakukan pembelian secara online, belanja online. Yang pertama, gaya hidup, kepercayaan, kemudahan, kualitas informasi, kerangka pemikiran dan hipotesis, gambaran umum profil responden, analisis hasil penelitian. Dan yang keempat, hal-hal yang menghambat konsumen berbelanja online. Pertama itu model pembayaran yang belum familiar. Yang kedua, tingkat kepercayaan konsumen yang masih rendah. Yang ketiga, pemakaian internet untuk e-commerce masih belum besar. Yang keempat, shopping experiences masih menjadi kunci. Yang kelima, model Howard dan Sheet menjadi salah satu alat untuk memahami perilaku konsumen, sejak memberikan stimulus, proses persepsi, proses belajar, sampai pengambilan keputusan pembelian, bahkan terjadinya pengulangan pembelian. Dan yang keenam, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan perilaku manusia, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tersebut, lingkungan di mana manusia tersebut hidup, pendidikan yang ditempuh, keyakinan yang dijadikan sebagai tolak ukur kebenaran dan kesalahan, tujuan hidup yang telah ditetapkan dalam hati. Kemudian yang ketujuh, bersahabat agar bisa disukai oleh pembeli. Seorang penjual harus menampakkan sikap bersahabat terhadap pembeli, misalkan ramah dan memperhatikan gestur tubuh yang menampilkan aura bersahabat, murah senyum, tanggap, jujur, komunikatif, menguasai barang dagangan. Yang kedelapan, 5 peran yang dimainkan individu dalam keputusan pembelian adalah initiator, influencer, decider, buyer, dan user. Yang kesembilan, perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta penyelesaian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Yang ke-10, budaya adalah kumpulan nilai dasar, persepsi, keinginan, dan tingkah laku yang dipelajari oleh anggota masyarakat. Yang ke-11, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, faktor pribadi. Yang kedua, faktor psikologis. Yang ketiga, faktor sosial. Dan yang keempat, faktor budaya.
Kemudian yang ke-12, pelanggan tipe ini pada umumnya bersifat ramah, suka berbicara, tenang, dan suka humor. Dalam menghadapinya, penjual hendaknya memperhatikan suasana hatinya dan melayani bercakap-cakap jika pelanggan menghendakinya, serta menghindari perdebatan atau bersikap konfrontasi. Yang ke-13, dalam menghadapinya, penjual hendak menghindari perdebatan yang tidak bermanfaat, memberikan kesan-kesan seolah-olah pelanggan adalah orang yang baik dan cerdas, serta menghindari sikap terburu-buru dan harus bersabar dalam melayaninya. Dan yang ke-14, pembeli analitis adalah orang yang cenderung sangat detail terutama pada masalah angka, detail pada spesifikasi produk. Cara menghadapi pembeli ini adalah mempresentasikan hal-hal yang bersifat spesifik dari produk atau jasa yang dijual, seperti cara kerja produk atau jasa, harganya, manfaatnya, pelayanan sesudah pembelian. Dan yang ke-15 terakhir, pelanggan usia lanjut sangat sulit terpengaruh bujuk rayu petugas, sudah mantap dalam memilih barang yang diinginkan, acap kali menanyakan barang-barang yang sudah ketinggalan zaman, biasanya bersikap ramah dan ngomong pada petugas yang masih muda-muda. Penjelasannya, jika kita mendapat pelanggan seperti itu, yang harus kita lakukan adalah selalu menghormati pelanggan dan harus tetap tersenyum kepada pelanggan itu. Jika kita hormat dan sopan, maka pelanggan akan puas dengan yang diperoleh dan akan kembali lagi ke tempat kita untuk berbelanja lagi. Demikian UAS pada sore hari ini. Saya ucapkan selamat sore.